dulu Panglima Sudirman. Senapan aja nggak ada, apalagi punya mobil yang bagus. Sekarang nih enak kali kan dia Panglima. Awal pasti lebih berat daripada yang menjalankan baru. Gampang kali. Makanya yang awal itu harus dihargai, bukan disebar, dihargai. Hal yang melekat pada itu dua, kebanggaan dan tanggung jawab. Tekan kebanggaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Saintek, Sekretaris SPI, Kepala Laboratorium Terpadu, dan Ketua Program Studi Lingkup Universitas 19 November Kolaka, Rabu 6 Oktober 2021 dimulai. Tentang pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Rektor Universitas 19 November Kolaka menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas 19 November Kolaka tentang pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, persiapan pelantikan dan pengucapan sumpah. Kepada rohaniawan disilakan mengambil tempat. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah pelantikan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 6 bulan Oktober tahun 2021, saya Rektor Universitas 19 November Kolaka dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Universitas 19 November Kolaka. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Dilanjutkan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Dalam agama apa? Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
dan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Selanjutnya penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan diwakili yang pertama Dr. Muiz SPI MSI. Selanjutnya Arba'in SPD MSI. Selanjutnya Hairudin SPD MPD. Selanjutnya saksi yang pertama Rasmaja SPD MSI. Selanjutnya saksi kedua Lete SPD MMPD. Selanjutnya, Bapak Rektor Universitas 19 November Kolaka. Dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas 19 November Kolaka, Dr. Asari SSTP MSI. Selamat kepada teman-teman yang dilantik. Jadi hari ini kita melantik karena ada beberapa yang memang harus dilantik. Masih ada lagi yang kurang, jabatan yang belum ada orangnya, yang kita persiapkan untuk kita lantik. Saya perlu tekankan kepada saudara-saudara semua, menjabat itu sebenarnya ada dua kita rasa di situ. Yang pertama ada kebanggaan, yang kedua ada tanggung jawab. Kebanggaannya apa? Kebanggaannya di situ kita seolah-olah jadi pimpinan. Kita punya seolah-olah ada buah. Ada orang yang bisa kita suruh, ada orang yang bisa mau dan tidak mau, kita bisa paksa dia untuk mau. Mau saya Pak Rektor, saya bisa paksa pegawai, kau harus begini ya, itu namanya. Itu kebanggaan. Yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kamu harus lebih baik daripada yang lain. Kamu harus beri arti dari apa yang kamu pikir, yang kamu emban itu gitu. Kalau kamu jadi pejabat yang tidak ada perkembangan dalam jabatan, tidak ada kelebihan yang bisa dirasakan oleh orang yang kamu pimpin, maka itu namanya kamu gagal. Dan kamu tidak layak di dunia apalagi di akhirat. Kebanyakan orang itu menjadi pejabat itu bangganya aja dipungut. Bangga yang berlebihan itu menyebabkan kita menjadi pongah, menyebabkan kita korupsi. Kenapa orang korupsi itu? Orang korupsi itu karena membiayai kelakuan dia. Kenapa kelakuannya begitu? Karena rasa bangga. Bahwa karena saya sudah jadi pejabat, maka saya punya gaya harus berubah mengikuti jabatan saya. Karena saya sudah menjadi pejabat, maka kenapa anak buah saya harus punya motor yang bagus, saya jelek? Saya harus lebih dari anak buah saya. Kenapa saya sudah jadi pejabat, bawahan saya atau orang lebih di bawah saya, kok mereka bisa punya mobil yang bagus, saya tidak? Maka kau paksa diri menyicil. Kau paksa diri membeli mobil,
Kau paksa diri bikin rumah, kau paksa diri bergaya beli barang-barang yang mewah. Istrimu kalau kau laki-laki dia tambah lagi lehernya naik. Anakmu juga kau didik dia dengan gaya bahwa kau adalah pejabat. Maka jadilah mempunyai kebutuhan membengkak. Pada akhirnya utangmu di bank itu sudah paling rendah masalah yang kamu hadapi. Kamu akan berutang di bank. Sampai kau pensiun masih kau harus bayar cicilan. Itu adalah biaya kelakuan terendah dari orang pejabat yang masih bisa tahan dirinya untuk tidak mencuri. Jadi yang paling, jangan pernah merasa berapa sih tunjangan jabatan itu. Kalian dapat tunjangan jabatan 2 juta, 1 juta. Itu yang kalian mau ubah gayamu? Enggak sama sekali. Dalam jabatan itu tanggung jawab yang harus kalian besarkan. Apa itu tanggung jawab? Kau harus bisa, kau harus tahu siapa kau punya bawahan. Dia sudah makan belum? Ada yang belum terima gajinya belum? Ada yang sudah lapor sama kamu kau tidak tanggapi belum? Kau udah dapat informasi dan kamu tidak belum? Itu tak boleh itu. Apalagi kita muslim nih semua. Muslim itu kalau apabila dia dengar ada tetangganya atau ada orang muslim lain yang kelaparan, dia tidak pergi bantu secepatnya, dosanya untuk dia besar sekali. Apalagi orang ada dalam kebenaran. Tapi yang kita bantu juga itu ada syarat juga di situ. Islam itu bukan memaksakan sesuatu tanpa syarat. Ada syarat yang kita bantu itu memang dia layak untuk dibantu. Siapa yang layak dibantu? Memang janda-janda, orang-orang yang memang dalam masalah. Karena memang masalah itu bukan masalah yang dibikin-bikin. Apa itu masalah dibikin-bikin? Ya orang-orang pencinta riba, pencinta gaya-gayaan itu tidak perlu ditolong itu. Biarin aja dia. Dia dapatkan cobaan dari Allah, pada akhirnya juga dia sadar gitu. Kalau dia sudah sadar kembali ke tempat yang baik, itu bagus. Jadi itu loh ya. Jadi mungkin pegawai-pegawai lamanya WSN itu paham saya punya sifat ya. Saya dulu jadi ketua Stikip itu umur saya baru 27 tahun. Saya bahkan belum menikah. Nanti sudah mau jadi rektor itu 6 bulan kemudian berapa baru menikah sama istri saya. Tapi sejak saat itu bisa orang tanya di Kolaka, pernah nggak yang namanya Azhari yang umur 27 tahun yang staf khusus Bupati Kolaka? Staf khusus Bupati Kolaka terkenal di Pemda, tukang tulis bupatinya, pidatonya bupati, semua pengusaha politik mau ketemu bupati harus ketemu Azhari dulu. Di kampus ketua Stikip, sudah jadi rektor, pergi di PT perusahaan terbesar di Kolaka waktu belum ada tambang Hasfram, saya perwakilan Pemda di sana. Ada nggak bilang dengar lagi Azhari setelah dilantik jadi ketua Stikip pergi di pantai duduk-duduk makan-makan di pantai Kolaka? Nggak pernah. Nggak pernah saya pergi di pantai Kolaka duduk untuk makan sampai hari ini. Kecuali apa? Kecuali ada tamu dari kementerian sekali 2 kali yang saya tidak bisa jamu di rumah. Maka mereka kalau bilang mau kasih makan di pantai, di rumah makan apa itu di sari-sari laut itu kadang saya pergi juga. Itu pun dihitung jari. Apa yang saya jaga di situ? Yang saya jaga di situ saya bapaknya anak-anak. Walaupun umur saya masih 27 tahun, saya bapaknya anak-anak, saya bapaknya staf. Saya masih umur begitu, masih umur muda, saya pergi di pantai duduk-duduk, maka saya bersaing dengan mahasiswa saya. Baku saing gitu, mau berebutkan cewek-cewek di pantai itu. Sementara ceweknya anak-anak juga gitu. Saya duduk di situ, kemudian saya akan diganggu sama preman pelabuhan itu, diganggu sama preman pasar itu. Saya kelahi di situ. Orang kan bilang apa? Ketuanya Stikip berkelahi sama preman di pasar. Mana harga diri anak buah saya? Harga diri saya terinjak, harga diri anak buah saya lebih rendah lagi. Kalau saya tidak bisa dihargai orang lain, maka anak buah saya tidak punya harga. Tidak ada harganya. Kenapa selama ini saya selalu menjaga harga dirinya WSN? Saya siap bertengkar sama siapa saja. Saya pergi di acaranya Pemda, kalau saya ditempatkan tidak benar, saya berdiri, saya pulang. Mau ada gubernur, mau ada siapa, saya berdiri, baru saya lewat di tengah-tengah. Kenapa pulang? Saya mau pulang. Kau mau apa? Karena itu harga diri saya, bukan harga diri pribadi Azhari, harga diri universitas. Kalau saya saja rektornya tidak bisa dihargai, bagaimana kalian menempatkan saya punya anak buah? Pasti tidak ada harga sama sekali. Itu yang saya pertahankan, bukan diri saya. Kalau diri saya orang paling cuek. Saya orang paling tidak suka yang namanya protokol-protokol, upacara-upacara, orang tunduk-tunduk sama saya itu. Paling saya tidak suka. Cuma pada saat ada acara resmi, pada saat di situ kewenangan harus ada, pada saat aturan harus ditegakkan, bukan harga dirinya Azhari, harga dirinya universitas. Dan di situ mengikut di belakang saya adalah kehormatan yang saya punya pegawai. Bukan saya. Apa saya urusan mau pergi hadiri acara-acara di sini? Nggak ada urusan apa saya. Apakah saya harus gila duduk-duduk di situ? Saya terbiasa hadiri acara dengan presiden, acara dengan menteri dari dulu sejak saya kuliah. Apalagi
yang harus saya mau bikin saya harus tertarik dengan yang begitu-begitu itu. Nah, yang jadi pejabat-pejabat itu rata-rata teman-teman saya juga dulu. Tapi pada saat saya diperlakukan dalam posisi saya hadir sebagai rektor, dan diperlakukan yang pada tempatnya, saya marah memang. Kenapa saya marah? Yang saya marahkan itu, pada saat yang saya utus ini adalah wakil saya, yang saya utus ini adalah pegawai, pejabat di bawah saya, maka mereka pasti akan menempatkan lebih dengan tidak terhormat lagi. Padahal status mereka secara hukum tinggi, status mereka secara protokol tinggi. Cuma karena mereka menganggap bahwa rektornya saja mereka bisa perlakukan begitu dan tidak ada perlawanan, maka mereka akan seenaknya kepada yang lain. Sama juga kalian. Bagaimana caranya kamu pergi tegur itu yang kamu punya pegawai bilang, kamu dosen Buddha, prodi bahasa Inggris, tapi kamu masih suka berteriak di rumahmu bertengkar sama suamimu, apa bos kamu? Saya tinggal lagi. Bertengkar nanti kalian bertengkar sama suamimu, kau pukul anakmu mau bisa teriak didengar orang tetangga semua. Bukan contoh yang bagus. Ya, pokok anak-anak sekarang kau masih anak-anak ya. Masih anak-anak kalian sekarang, tapi kamu udah jadi orang tua. Kamu harus jadi contoh bagus semua dosen yang ada di prodimu. Itu artinya apa? Mulai kau jaga dirimu itu loh. Jangan sampai di luar rumah kau bertengkar sama suamimu, didengar orang di luar. Kau banting barangmu cuma sedikit, kau banting lagi dengan tetangga. Itu kayak namanya kepala program studi. Yang akan membuat orang menjadi sarjana. Tahu nggak sarjana itu? Sarjana itu orang pintar, ilmuwan. Kamu jadi kepalanya di situ, kepala departemen. Kalau di UGM namanya itu departemen. Nah kamu pukul anakmu dalam rumah, kau bertengkar sama suamimu, kedengaran sampai di ujung tetangga. Itu namanya apa itu? Itu namanya kamu tidak layak menjadi contoh. Mungkin otakmu cerdas sehingga kau pantas diangkat, tapi kepribadianmu tidak cocok. Kepribadianmu tidak cocok. Saya dengan istri saya hampir juga tiap hari bertengkar. Tapi kalau bilang kita punya pertengkaran harus didengar sama tetangga, enggak. Enggak mau kita. Enggak mau. Kenapa kita tidak mau dengar? Mana ada satu rumah tangga tidak bertengkar? Yang jelek itu kau pergi, laki-laki kau pukul istrimu. Habis kau pukul, kau pergi lagi sayang-sayang. Itu namanya laki-laki kurang ajar. Habis itu ada lagi perempuan, ada salahnya suaminya, dia pergi teriak-teriaki. Baru dia pergi lagi sayang-sayang. Kalau kau tidak hargai suamimu, siapa yang hargai suamimu? Sama juga dalam jabatan. Kalau kau tidak mampu menjaga kehormatan jabatanmu, jangan minta kau dihargai orang. Tidak usah minta kau dihargai, karena memang kau tidak pantas dihargai. Ya, jadi ini saya pesan sama kalian. Menjadi pejabat itu sebenarnya ada dua, kebanggaan dan tanggung jawab. Tapi tekan itu yang namanya kebanggaan, karena itu sebenarnya tidak layak untuk dibanggakan. Apalagi pada saat menjabat, kamu bangga pada saat kamu sudah berhenti. Saat kita sudah berhenti jadi pejabat, kita bangga. Apa yang kita banggakan? Itu loh hasil saya, ini hasil saya, ini hasil saya. Dalam masa jabatan saya bisa bikin ini. Dan saya wariskan kepada orang-orang selanjutnya saya. Tapi kalau kau tidak punya kebanggaan yang seperti itu, apa sih yang mau dilihat dari kau? Tak ada. Bahkan dicemooh setelah menjawab, siapa kau? Jadilah kau orang susah gitu. Nah, saya tidak mau begitu. Saya tidak mau setelah tidak jadi pejabat, saya mau datang sama pegawai saya minta tolong. Saya kasihan butuh ini, kalau bisa bantu. Saya sudah persiapkan diriku. Saya berdoa sama Allah, jangankan untuk urusan setelah saya pensiun, urusan di mana saya harus dikubur, urusan bagaimana caranya saya mati, urusan bagaimana caranya Allah saya dimandikan di dunia, saya sudah doakan. Apalagi begitu, enggak mau Kak. Pensiun besok itu saya sudah tahu tahun depan kalau saya masih hidup saya akan berhenti. Bukan itu saja yang saya doakan sama Allah. Saya sudah berdoa, saya sudah pikir di mana saya dikuburkan, dikeluarkan. Saya sudah beli tanah untuk di mana dikuburkan. Alternatif kalau saya sakit dan saya harus mati, saya sudah siapkan tanah, ada di tanah. Yang tanah itu tidak akan diganggu anak-anak saya suatu saat kalaupun mau bikin perumahan atau bikin usaha. Karena saya sudah beli di samping kuburan. Di kampung juga saya sudah siapkan, saya sudah beli tanah juga di samping kuburan. Seandainya saya mati di sana, tidak perlu orang bertanya, walaupun masih banyak tempat kuburan, tapi saya sudah beli tanah juga samping kuburan. Ada juga. Untuk hal begitu saya sudah berdoa, sebenarnya berdoa Allah kabulkan gitu. Saya persiapkan diri saya. Jangan sampai saya mati, orang susah mandikan saya, orang susah bawa saya dikubur. Sudah kita doakan, itu yang kita tangisi gitu. Kok urusan untuk mau menjabat berhenti besok? Berpikirlah yang panjang ya. Berpikir yang panjang. Kalian terlalu di dunia ini terlalu kecil, tidak ada apa-apanya. Ini ya, untuk saudara Dr. Muiz itu harus perhatikan ya. Saudara itu di Buten, walaupun jabatan Anda sekarang diambilkan dari Fakultas Saintek, tapi Anda di sana itu koordinator gitu loh. Anda bertanggung jawab di sana. Itu artinya Anda itu rektor di sana, rektor kecil. Ya.
Lebih kuat kewenangan saudara di sana dibanding pada dengan di sini. Memang tidak ada uang yang melekat pada saudara, tetapi tanggung jawab Anda itu besar sekali. Jadi di sana itu betul-betul ada inisiatif. Tidak boleh itu kita itu cuek. Pimpinan itu harus ada inisiatif. Bertindak berinisiatif. Tidak boleh diam. Tidak boleh acuh. Harus rajin bertanya. Bina hubungan dengan yang ada di sini. Kalau mau ada usulan keuangan, tanya orang keuangan. Siapa di sini orang keuangan yang bisa sering kau ketemu, yang bisa sering kau hubungi lewat telepon, ber-WA untuk konsultasikan itu. Orang BMN, orang kepangkatan, orang kepegawaian, itu semuanya tidak boleh cuek. Karena kalau di sana ada yang namanya satpam 1 biji atau cleaning 1 biji yang bermasalah, atau ada kursi 1 yang hilang, ya kamu harus tahu. Kalau kau tidak tahu, kau salah, kau tetap diperiksa nanti. Itu tanggung jawabnya besar sekali, terlalu besar itu. Dan ini awal gitu loh, awal namanya perintisan. Suatu saat nanti kalau sudah berubah di sana jadi fakultas atau bahkan bisa jadi institut, maka orang akan ingat bahwa yang merintis itu kita gitu. Merintis itu jauh lebih susah daripada sudah menjalankan. Gampang. Yang berat itu membangun, mengawali. Kalau hanya menjalankan, gampang. Orang jadi presiden hari ini pasti lebih susah zaman Bung Karno. Kenapa? Karena dia awali. Sekarang sudah enak semua. Dulu Panglima Sudirman senapan aja nggak ada, apalagi punya mobil yang bagus. Sekarang enak kali kan dia Panglima. Awal pasti lebih berat daripada yang menjalankan baru. Gampang kali. Makanya yang awal itu harus dihargai. Bukan disebar, dihargai. Tapi jangan gila hormat juga. Begitu ya. Jadi itu nasihat saya untuk kalian. Jadi kau ingat, tanggung jawab sekarang 2. Tanggung jawabmu 2. Hal yang melekat pada itu 2, kebanggaan dan tanggung jawab. Tekan kebanggaan itu. Berlakulah kau sebagai orang tua. Oh sekarang orang tua. Orang tuanya orang-orang yang ada di bawah kamu. Jadi kalau kamu juga masih suka teriak-teriak atau tengkar-tengkar, tidak layak kau jadi orang tua. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.